Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Isyana dari kelas MPIC, nomor absen 17. Di sini saya akan membahas secara singkat tentang manajemen strategi yang diampu oleh Bapak dosen Kacung Wahyudi selaku dosen mata kuliah manajemen strategi untuk memenuhi tugas mandiri dari pertemuan kedua sampai pada seterusnya. Sebelum membahas secara singkat tentang manajemen strategik, saya akan mengulas tentang kata manajemen itu sendiri. Kata manajemen berasal dari kata managio yang berarti pengurusan atau manager yang berarti melatih dalam mengatur langkah-langkah. Jadi secara etimologisnya, manajemen mempunyai arti mengelola, memeriksa, atau mengawasi dan mengurus. Pada dasarnya, manajemen merupakan proses kerjasama antar dua orang atau lebih, bahkan antar kelompok dengan kelompok lainnya, dan memfungsikan sumber daya yang ada untuk mencapai cita-cita yang telah ditetapkan dengan baik. Manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi dalam menggapai target institusi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengertian ini memberi penekanan dari manajemen adalah cara dan strategi yang dipakai oleh organisasi tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara sistematis. Berbagai dimensi teknis tersebut yang pada akhirnya dipahami sebagai kegiatan manajemen sebagai berikut. 1. Merencanakan, yakni suatu proses dalam menentukan target suatu organisasi dan memilih langkah-langkah yang akan diambil untuk menggapai cita-cita yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengorganisasikan, yakni mengatur rencana yang sudah ditetapkan menjadi aktivitas konkret dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, mengarahkan adalah suatu proses dalam mempengaruhi individu dan kelompok untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Yang keempat, mengawasi adalah suatu proses untuk menjamin agar target yang sudah dicita-citakan dapat sesuai dengan rencana. Sedangkan pengertian strategi berasal dari kata Yunani, yaitu strategos atau strategia, yang berarti general or generalship, atau dapat diartikan sebagai sesuatu yang berkaitan dengan top manajemen pada suatu organisasi. Istilah strategi ini sudah banyak didengar dalam kehidupan sehari-hari, baik pada politik, militer, organisasi, hingga olahraga. Sekian banyak arti dari strategi, sampai ada juga strategi yang disampaikan dengan taktik. Padahal strategi dan taktik itu memiliki makna yang berbeda meskipun sedikit. Strategi merupakan seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan peperangan. Sedangkan taktik adalah seni menggunakan tentara dalam sebuah peperangan. Jika dilihat dari kehidupan nyata, strategi itu seorang yang memutuskan apa yang seharusnya dilakukan, dan taktik itu seseorang yang memutuskan bagaimana yang seharusnya dilakukan. Strategi dalam manajemen sebuah organisasi dapat dipahami sebagai cara dan kiat utama yang direncanakan dengan sistematis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen yang mengarah pada tujuan strategi organisasi. Pendapat lain mengatakan bahwa strategi adalah pengintegrasian antara target, kebijakan, dan serangkaian aktivitas kegiatan organisasi ke dalam satu kesatuan yang utuh. Pengertian manajemen dan strategi sudah dijelaskan sebelumnya, maka sekarang menunjukkan pengertian manajemen strategi itu sendiri. Manajemen strategi adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan, penerapan, dan evaluasi terhadap program-program strategis dalam sebuah organisasi untuk mencapai cita-cita realistis pada masa tertentu. Pengertian ini menimbulkan pemahaman bahwa manajemen strategi merupakan seni yang prosedural dan sistematis, serta tidak dapat dipisahkan dari 3 unsur utama, yaitu rumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi dalam
mematahkan suatu rencana untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Unsur-unsur strategi ini adalah unsur yang integral dan korelatif, tidak bisa dihilangkan salah satu unsur dalam penyampaian tujuan organisasi. Maka dapat disimpulkan bahwa manajemen strategik adalah suatu proses dalam mengambil kebijakan dan merencanakan rencana strategi yang digunakan melalui kegiatan-kegiatan analisis kondisi sebuah organisasi. Ini merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi beberapa rencana strategik untuk mencapai tujuan yang baik. Selanjutnya, poin kedua yaitu ciri khas dan prinsip manajemen strategik. Ciri khas dari manajemen strategik adalah menekankan terhadap keputusan strategis yang diambil. Selain itu, ada beberapa ciri khas manajemen strategik sebagai berikut. 1. Strategis yang bagus dihasilkan oleh manajer yang profesional dengan menguasai berbagai aspek yang dibutuhkan. 2. Beberapa strategi yang direncanakan dilaksanakan oleh bawahan yang kompeten di bidang masing-masing. Yang ketiga, kemampuan untuk bekerja sama antara manajer dan bawahan secara sinergis dalam pencapaian beberapa sasaran suatu organisasi yang sudah direncanakan dengan baik. Yang keempat, mencangkupnya sasaran organisasi untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang terakhir, berbagai kebijakan dengan menyesuaikan kondisi yang ada, sumber daya yang dimiliki, serta beberapa organisasi yang lainnya sebagai kompetitor. Prinsip-prinsip dalam manajemen strategi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, manajemen strategi. Manajemen strategi seharusnya mampu memusatkan perhatian pada semua target-target yang perlu dicapai sesuai rencana yang sudah ditetapkan. Yang kedua adalah mengambil kebijakan. Seharusnya manajer mengajak berbagai komponen untuk menghasilkan kebijakan yang sempurna, sehingga akan mampu melahirkan kebijakan yang baik dan sesuai dengan target yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Yang ketiga, pencapaian strategi yang diinginkan haruslah korelatif dengan jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Yang keempat, strategi yang dihasilkan haruslah bersifat efektif dan efisien agar membuahkan hasil yang sesuai dengan cita-cita yang harus diharapkan dalam organisasi. Selanjutnya, pada poin yang ketiga yaitu tahapan strategi. Dalam tahapan strategi ini ada 4 kegiatan yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. 1. Mengamati lingkungan. Pengamatan terhadap lingkungan organisasi bertujuan agar semua komponen organisasi mengidentifikasi dan menguasai terhadap potensi dan kekurangan yang dimiliki, sehingga organisasi tersebut mampu mengatasi dengan cara mengembangkan potensi dan meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada. Yang kedua, merencanakan strategi, yaitu suatu proses untuk memilih sasaran-sasaran organisasi, menentukan strategi keputusan dan beberapa program strategis yang dibutuhkan dalam pencapaian sasaran-sasaran organisasi, serta pelaksanaan berbagai cara yang dibutuhkan dalam meyakinkan bahwa strategi-strategi dapat dilaksanakan dengan baik. Merencanakan strategi ini sama halnya dengan merumuskan strategi. Yang ketiga, menerapkan strategi, yaitu suatu proses dan tahapan-tahapan kegiatan strategis dan keputusan bisa berubah-ubah dengan cara mengembangkan kegiatan, pendanaan, dan mekanisme. Rencana strategis dan pelaksanaan kegiatan strategis haruslah dipandang seperti dua sisi yang menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dan bahkan dihilangkan satunya, karena kedua-duanya adalah dua hal yang sama-sama urgent dalam pencapaian target organisasi. Yang keempat, menilai strategi. Kemampuan organisasi dalam menilai strategi yang digunakan dalam pencapaian targetnya sebagai
Pengetahuan terhadap hasil pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilaksanakan. Dari hasil inilah dapat dilihat apakah target organisasi sesuai standar minimal ataukah tidak. Jadi, pemberian nilai adalah suatu tahap pengukuran dan keberhasilan dari implementasi beberapa tahapan kegiatan strategis yang sudah ditetapkan dalam mencapai target organisasi. Oleh karena itu, harus ada korelasi antara mengawasi dan memberikan nilai. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan secara singkat tentang manajemen strategik, dari konsepnya, ciri khas, beserta tahapan-tahapan manajemen strategik itu sendiri. Saya undur diri, terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.